Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik yang kita ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa waktu berlalu kita melihat bagaimana kunjungan pemimpin gereja kita, yaitu Paus Fransiskus. Dia adalah pemegang estafet apostolik yang kita imani. Dia penerus Santo Petrus, seorang rasul yang dipilih Yesus menjadi pondasi gerejanya. Nah, kita lihat bagaimana kedatangan Santo Petrus baru ini atau Paus kita yang sekarang ini, antusias manusia yang datang ingin mempunyai kesempatan atau momen bertemu dekat, kalau bisa menjamah, menyentuh minimal sedikit saja jubahnya. Bahkan dapat kita lihat dalam banyak tayangan, ada seorang ibu yang menggendong anaknya dan ia memberikan anaknya untuk jamah atau diberkati Paus. Apa alasan dari orang-orang ini? Apa alasan dari kita semua ingin mendapat kesempatan dekat dengan Paus? Bahkan seluruh Indonesia ada yang datang ke GBK. Walaupun dari sekian ribu orang, hanya beberapa yang punya kesempatan dekat. Dan bahkan ada beberapa yang tidak masuk ke GBK mempunyai kesempatan dekat saat di jalan. Apa motivasinya? Tentu motivasinya bukan untuk populer, bukan untuk tenar. Bukan seperti saat kita bertemu artis. Kita ingin berfoto selfie agar tenar populer. Tidak. Motivasi untuk dekat dengan Paus adalah karena keyakinan ada kuasa yang mengalir dari Paus itu, pemimpin gereja kita itu. Keyakinan akan kuasa itu tentunya didasari oleh iman. Dan iman itu tentunya digerakkan oleh Roh Kudus ke setiap pribadi umat Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di masa Yesus ingin memilih murid-muridnya, ia terlebih dahulu berdoa kepada Allah semalaman. Dan setelah itu ia memilih ke-12 rasulnya. Dan ia turun bersama-sama rasulnya ke tempat yang rata. Di sana banyak murid atau pengikut Yesus yang ingin mendengar pengajaran Yesus, dengar firman Allah lewat Yesus. Dan mereka juga berusaha untuk dekat dengan Yesus, berusaha ingin menjamah minimal sedikit jubah Yesus. Ini juga karena iman yang digerakkan oleh Roh Kudus, karena percaya bahwa dalam diri Yesus akan mengalir kuasa ilahi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, lewat peristiwa Injil Tuhan pada hari ini, kita lihat bagaimana Yesus lebih dahulu berdoa semalaman sebelum memilih rasulnya, menentukan rasulnya yang 12 di antara begitu banyak pengikut atau muridnya. Ini adalah kuasa ilahi yang diturunkan kepada para rasul. Begitu juga dalam pemilihan para imam, uskup, hingga paus. Kita juga mengimani saat memilih mereka, saat penentuan mereka sebagai imam, sebagai uskup dan paus, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja.
Terlebih kepada Paus ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Oleh karena itulah kita punya iman, punya kerinduan yang begitu besar untuk dapat dekat dengan Sri Paus, Bapak Suci Paus, Paus Fransiskus yang baru datang ke negeri kita, mengunjungi kita umatnya. Kita punya keyakinan Yesus sendiri bersama-sama dengan Bapak Suci Paus mengunjungi kita, sehingga timbullah kerinduan itu. Dan kerinduan itu bukan karena kita sendiri, bukan karena kehendak manusia kita, tapi karena kuasa Roh yang bekerja dalam diri kita, Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, sehingga dapat kita lihat bagaimana GBK penuh sesak. Walau mereka harus mengeluarkan cukup besar biaya untuk berangkat dari daerahnya. Ada yang dari Papua, dari Ambon, dari Aceh, dari Medan, datang mengeluarkan dana besar hanya untuk punya kesempatan bisa menjamah, minimal bisa melihat lebih dekat Sri Paus yang kita yakini Yesus dekat kepadanya, Yesus menyertainya, dan kita akan juga beroleh roh, beroleh kasih karunia yang mengalir lewat Sri Paus kita, Paus Fransiskus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari renungan hari ini kita yakin bahwa para rasul itu, walaupun ada satu yang mengkhianat yaitu Yudas Iskariot, namun itu bukan kehendak Yesus. Itu adalah perlawanan dari Yudas sendiri yang tidak sabar akan karya penyelamatan oleh Yesus. Tergesa-gesa ingin bertindak sesuai logikanya sendiri, dengan nafsunya sendiri, hingga ia menjadi tersesat. Namun Yesus memilihnya dengan kuasa keilahian. Semoga dengan renungan hari ini kita semakin mengimani akan kuasa apostolik para rasul yang turun kepada Paus dan seluruh imam-imam kita untuk mengajarkan keselamatan bagi kita umat Allah. Amin. Tuhan memberkati.